Artinya apa sih yatim piatu? Saya nggak tahu kalau kamu, tapi banyak orang di dunia ini yang saya kenal seputar hidup kita. Ada orang-orang yang memang dari kecil nggak punya bapak, atau di umur tertentu orang tuanya meninggal. Saya bicara tentang bapak ya. Atau bahkan yang dari kecil sudah yatim piatu, mungkin sekitar 20% lah ya dari orang-orang yang ada di hidup kita. Tapi sisanya banyak orang yang punya orang tua, tapi nggak ngerasain orang tuanya itu ada di hidupnya. Ya, banyak orang yang kayak gitu, punya bokap sih, punya nyokap sih, tapi nggak ngerasain kehadiran orang tua dalam hidup mereka. Ya, maksudnya ada yang punya orang tua, punya bapak, kayak Bang Toib nggak pulang-pulang, ya kan? Ya nggak sih? Ada orang yang punya orang tua yang bisanya marah doang. Kebanyakan orang tua di Asia ya, bisanya marah sama nyuruh. Benar nggak sih? Ya, nyuruh ini, nyuruh ini, nggak ngelakuin marah. Tapi nggak pernah berpikir tentang apa yang dialami sang anak, nggak pernah tahu isi hati mereka. Jadi akhirnya generasi ini lahir sebuah generasi yang orphan, punya roh yatim piatu, ya, gitu. Karena mereka nggak ngerti. Nah akhirnya generasi ini walaupun sudah kenal Tuhan, akhirnya anggapnya mereka kenal Tuhan, ketemu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kita tahu ada Bapa yang baik, Bapa di surga yang baik. Tapi tetap sama kayak orang-orang ini kayak punya bapak di rumah tapi nggak ngerasain kasih sayang bapak, punya orang tua tapi nggak ngerasain kasih sayang orang tua. Lagi mereka jadi anak Tuhan, mereka pun nggak merasakan kasih sayang kasih sayang bapak surgawi. Mereka nggak ngerti kalau bapak surgawi itu sayang banget sama mereka. Nggak ngerti karena memang dalam sepanjang hidup mereka nggak pernah ngalamin dicintai. Mereka nggak mengalami dikasihi. Mereka nggak mengalami ada sosok di atas mereka, bapak mereka atau ibu mereka hadir terus bagi mereka. Mereka nggak ngalamin itu. Makanya walaupun mereka jadi anak Tuhan, mereka ngerasa tetap katanya bapak sayang sama gua. Katanya bapak di surga, katanya Tuhan sayang sama gua. Banyak pertanyaan yang timbul karena ada satu akar yang namanya roh yatim piatu. Saya adalah salah satu orang itu yang bertumbuh punya orang tua tapi kayak gak punya orang tua, gitu. Jadi akhirnya bertumbuh penuh dengan pemberontakan, nggak ngerasa orang tua itu hadir ya. Seperti saya berjuang sendiri, kayak nggak punya PA, orang tua gue juga nggak peduli lah, taunya gue ada duit tiap bulan, tau gak sih? Dia mana tahu gue gimana gue struggle kerja kayak gitu. Tapi kalau kamu punya orang tua yang baik, yang peduli, yang sayang sama kamu ya, sering tanya kamu gimana kabar kamu, gimana kamu punya privilege, kamu bersyukur harus punya orang tua. Tapi banyak orang juga yang hari-hari ini punya orang tua tapi nggak punya orang tua, kayak berjalan sendiri dalam hidup ini, kayak nobody cares. Dan itu berat. Akhirnya ada akar yang timbul di hati kita, kayak lagi kita kenalin bapak kita. Bapak sayang sama gue? Nggak gitu juga kayaknya. Banyak orang yang karena dari kecil biasanya diajarin bapaknya, biasanya disuruh, kalau nggak orang tua kan gitu, kebanyakan orang tua Asia ya. Biasanya nyuruh, kalau nggak dinurutin marah. Akhirnya kita kenal Tuhan, kita bikin bapak di surga kayak gitu juga. Bapak di surga itu kita punya bayangan di otak kita. Bapak di surga itu taunya perintah itu kalau kita nggak ikutin, bapak di surga marah sama kita. Akhirnya pattern ini berbentuk ngeraih. Kita nggak bisa nikmatin hubungan kita dengan Tuhan akhirnya, gitu. Kita nggak bisa nikmatin hubungan itu. Hubungan dengan Tuhan jadi kayak dikit-dikit ngerasa bersalah. Gue salah lagi, dosa lagi gue jadi Tuhan. Kayak Tuhan maunya ini, Tuhan maunya itu, tapi salah lagi, gitu. Tiap datang minta maaf mulu. Tuhan maafin aku, minta maaf mulu. Doa dengan rasa penuh tertuduh karena bertumbuh dengan pola yang kayak gitu. Dan ini akhirnya
Sulit banget. Gitu. Tapi saya kasih kabar baik. Tuhan udah lihat generasi ini dari jauh-jauh hari. Dia udah lihat, dia udah tahu kalau di akhir zaman akan ada satu generasi yang tumbuh fatherless, atau generasi yang tidak punya bapak. Dia tahu di akhir zaman, di hari-hari terakhir akan ada satu generasi yang lahir fatherless, gak ngerti kasih sayang orang tua, gak ngerti bagaimana dikasih, gak ngerti bagaimana disertai. Mereka gak punya gambaran itu. Ada yang bapaknya cerai, ada yang ini. Kamu lihat sekarang, ngeri banget. Perceraian apa kacau. Banyak anak-anak tumbuh gak jelas. Ya mereka punya duit, kelihatannya keren, kosong hatinya. Mereka nggak ngerti apa yang namanya kasih, mereka nggak ngerti apa yang harus dikasih. Dan Tuhan yang hebatnya gini, Tuhan udah tahu itu. Kalau kamu buka mata, kamu lihat generasi ini fatherless banget. Ke rumah, taunya orang tuanya marah, lu belajar yang benar, hidup yang benar. Kalau nggak dimarahin, akhirnya anak-anak nggak punya kenyamanan dengan orang tua. Kebanyakan anak-anak sekarang ngapain hidupnya? Di kamar doang. Namanya buka ngapain lu? Buka kamar. Bukan ditanya, gimana kamu hari ini? Malah buka kamar, lagi ngapain lu? Mamanya gitu kan. Jadi orang anak-anak bertumbuh dengan rasa takut ya. Sulit banget. Dan yang hebat itu Tuhan udah tahu generasi ini bakal lahir kayak gitu. Makanya ada satu nubuatan ini saya mau kasih kabar baik buat kamu. Maka iya Tuhan maksudnya akan membuat bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya aku datang, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Jadi di akhir zaman ini nubuatan Maleakhi tentang akhir zaman. Pekerjaan Tuhan yang akan Tuhan lakukan di hari-hari terakhir adalah memulihkan, merestorasi generasi yang fatherless. Dia akan mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anak dan hati anak-anak kepada bapak-bapak. Itu yang akan Tuhan kerjakan. Ya, gitu. Itu Tuhan akan fokus memulihkan generasi yatim. Itu hati Tuhan akan, dia mau pulihkan semua orang-orang yang nggak ngerti artinya punya bapak. Dia nggak ngerti artinya punya ibu yang sayang sama dia. Dia nggak pernah punya role model bagaimana menghidupi kehidupan ini. Anak-anak itu akan dipulihkan. Ada apa ini? Generasi itu akan dipulihkan. Makanya saya mau bilang, dia udah tahu jawabannya. Dia tahu apa yang akan dia lakukan di generasi ini. Makanya saya so excited dengan pesan Tuhan ini. Karena kita sedang lihat apa yang Tuhan mau kerjain buat generasi ini. Kita bakal terusin ya. Next one. Oke. Apa sih kalau Tuhan mau kembalikan hati anak-anak kepada bapak-bapak dan hati bapak kepada anak-anak? Apa yang Tuhan kerjakan sebenarnya? Ada 3 area pembapaan yang Tuhan pulihkan. Ya. Yang pertama, Tuhan pulihkan area pembapaan dengan Bapa Surgawi pasti. Artinya apa? Orang-orang yang nggak ngerti betapa Bapa sayang sama kita, akhirnya ngerti. Kemarin saya komsel keluarga dengan Ko Andi sama beberapa orang yang sudah punya family, kita kumpul. Statement yang bagus yang saya petik dari pembicaraan kami di meja makan sambil makan bakso Malang. Wow. Kita disiapin nama istrinya Ko Andi, si Anti ya. Bakso Malang mantap. Jadi makan bakso Malang biasanya pewayuan keluar. Pewayuan lancar. Jadi salah satu teman kita bilang gini, ketua komsel Asipik bilang gini, bro, nanti udah punya anak, you baru ngerti betapa Bapak sayang sama kita. Gua itu baru ngerti betapa Bapak sayang sama gua setelah gua punya bayi. Gua langsung ngerti, oh demikian ya seorang Bapak sayang sama anak. Dia bilang gitu, lagi dia ngomong gitu, itulah revelation bakso Malang, pewayuan bakso Malang keluar. Oh iya juga, saya bilang. Hidup gue beda, dia bilang.
Sesuatu yang gua pernah ngerti sebelumnya, gua jadi ngerti. Kalau ternyata Bapak sesayang itu ya sama gua, gitu. Nah itu sifatnya pewayuan. Dan Tuhan lagi mau pulihkan ini. Tuhan akan pulihkan pemahaman kita tentang betapa Bapa sayang sama kita. Lihat tuh, Bapa sayang dengan anaknya. Alkitab tulis kalau Bapa yang di dunia aja mengasihi anaknya dengan cara demikian, apalagi Bapa di. Tapi kan kita baca doang ayatnya, kita nggak paham. Karena kita bertumbuh dari kecil nggak pernah disayang sama orang tua, nggak pernah ngerasa. Mungkin orang tua kita sayang, tapi kita nggak ngerasa disayang, paham nggak? Saya nggak bilang orang tua kamu nggak sayang sama kamu ya, tapi orang tua kamu sayang sama kamu, tapi cara mereka mengasihi kamu nggak nyampe. Akhirnya kamu nggak disayang, cuma dituntut, dimarahin, kamu nggak ngerasain sayang, kamu nggak ngerti apa itu kasih. Berat. Tapi Tuhan mau breakdown ini, Tuhan mau breakdown sebuah revelation. Ya, pemulihan hubungan area ini, bagaimana anak dikasih Bapak. Tadi kita worship sebelum ibadah, saya dorong anak-anak itu datang nyembah, jangan kayak hamba. Kamu tahu gak sih, seringkali kamu diperbudak oleh pikiran kamu sendiri. Kadang-kadang kita datang ke Tuhan ya, kita pikir Tuhan senang sama kita kalau kita datang ke Tuhan dengan lagu lebih banyak. Ya, kita pikir kita datang sama Tuhan, Tuhan bakal senang sama kita kalau kita bahasa roh kencang-kencang. Seringkali kita mikir pakai otaknya gitu, aduh, gue mesti nyanyi lagu apa ya biar Tuhan senang. Saya mau bilang gini, Bapak ya, itu mengasihi kamu bukan karena apa yang kamu lakukan, tapi dia mengasihi kamu, bukan dia cuma mengasihi kamu doang. Dia tuh bukan lagi kamu datang bahkan tanpa lagu pun dia senang. Karena dia nggak menginginkan apa yang kamu lakukan buat dia menginginkan kamu. Itu terjebak dengan ini kan. Kita pikir Tuhan menginginkan apa yang kita bisa buat. Dia nggak menginginkan itu, dia menginginkan kamu. Dia cuma mau kamu doang. Kamu datang tanpa lagu, kamu datang tanpa tarian, kamu datang tanpa apapun, dia senang. Because he's the loving father. Karena dia Bapa yang sayang banget. Kita nggak ngerti kan, kita nggak, masa iya sih? Susah, terima itu aja susah loh. Orang Kristen terima itu, saya ngomong kayak gini, terus dia ngomong gini, hyper grace. Hyper grace apaan sih? Nah, saya tanya Drew, you're having a son, ya? Dan apa yang buat Drew senang? Saya rasa Drew hanya lihat anaknya aja lying down on the bed after you coming home from work ya. Kamu akan senang hanya lihat pulang kerja lihat anaknya nggak ngapa-ngapain, cuma tiduran aja. There, you will be pleased just only by seeing him. Like, oh, this is my baby, and that's all. Drew nggak bilang gini, nyanyi 3 lagu. Kalau nggak, aku nggak senang. Drew nggak kayak gitu. Cuman lihat anaknya, oh my baby. Bilang, Tuhan tuh, kita tuh fokusnya nyimpang kadang-kadang. Kita pikir kita kayak kompleks, mau datang ke Tuhan tuh kompleks banget gitu. Lagu apa ya? Mau berapa lama ya mau? Ya kok datang aja. Tuhan, aku lagi nggak pengen nyanyi. It's okay. Tapi aku tetap pengen itu dalam Tuhan. Banyak orang ngomong gitu aja nggak berani sama Tuhan. Oh, ini gua ngomong itu dimarahin. Mindsetnya kan yatim. Dikit-dikit takut dimarahin Tuhan, takut dihukum, takut ditegur Tuhan. Aduh. Nah ini yang Tuhan mau pulihkan. Ya. Tuhan mau pulihkan hari-hari ini. Sebuah karya pembapaan ini. Hubungan kita dengan Bapa. Kemarin tamu yang pembicara tamu, Henry bilang gini, di akhir zaman dia bilang, di hari-hari terakhir, para jenderal kebangunan rohani berubah menjadi Bapa dan Ibu rohani. Kita sibuk jadi jenderal, kita sibuk kayak KKN di mana-mana, kekuatan Tuhan. Ya itu oke lah.
Tapi ada pekerjaan yang lebih besar, saya rasa Tuhan lagi kerjakan, memulihkan generasi yatim, generasi yang fatherless generation. Oke. Area kedua yang Tuhan mau pulihkan adalah ini, saya mau bilang ini, area bapa jasmani. Biasanya kalau orang sudah pulih di area bapa surgawinya, dia tahu Tuhan sayang sama dia sayang banget sama Bapa, dan dia punya hubungan yang erat banget dengan Tuhan. Dia taat sama Tuhan bukan karena takut masuk neraka. Dia bukan taat sama Tuhan karena kalau nggak taat gue dimarahin, bukan. Dia taat sama Tuhan karena dia sayang Bapaknya. Karena dia percaya kalau Bapa suruh dia lakukan sesuatu, pasti itu yang terbaik buat dia. Beda kan mindsetnya? Kalau anak yatim kan gitu. Kalau roh yatim mau lakukan kehendak Tuhan karena takut. Aduh, kalau gue ngelakuin ini pasti ini Tuhan tegur gue. Tuhan kasih gue sakit penyakit. Tuhan ini. Waduh, ngeri banget kekristenan lu. Capek. Tapi kalau orang yang punya pemulihan pewahyuan tentang Bapa, dia cuma mau melakukan kehendak Bapa simpel. Karena dia tahu Bapaknya sayang sama dia. Kalau Bapaknya nyuruh ini pasti jalan yang terbaik. Kalau Bapak bilang, bro, bukan itu jodoh lu bro, dia oke, dia tahu perkataan Tuhan yang terbaik buat hidup. Dia nggak paksakan sesuatu, dia nggak. Kamu ngerti itu? Karena pemulihan dia dengan Bapa udah pulih. Tapi kalau orang yang yakin, bagi Tuhan bilang itu bukan jodoh kamu, waduh, kalau gue maksa sama dia nanti keluarga gue hancur. Takut. Kalau gue maksa pacaran sama dia nanti Tuhan marah lagi, pekerjaan gue nggak diberkati loh. Unsur ketakutannya ngaco. Jadi ketaatannya pun ngaco. Kalau kamu memulai ketaatan dengan ketakutan, saya mau bilang ketaatan kamu ngaco. Kamu harus memulai ketaatan kamu dengan kasih. Ketaatan yang dimulai karena ketakutan nggak berlangsung lama, temporary sifatnya. Tapi ketaatan yang berdasarkan kasih, dia ngerti Tuhan suruh dia itu karena Tuhan sayang sama dia, dan dia tahu itu yang terbaik. Santai aja. Bahkan dia senang ngelakuin apa yang Bapak suruh dia lakuin. Coba lanjut ya. Nah biasanya orang-orang yang udah pulih nih hubungannya dengan Bapak, pewahyuan tentang Bapaknya pulih, biasanya hubungan yang kedua ini mulai jadi disentuh sama Tuhan. Banyak dari kamu yang punya privilege untuk punya Bapak yang baik. Kemarin salah satu anak komsel kita juga di keluarga, komsel keluarga, dia bilang gini, kan kita ngomongin tentang Bapak rohani, mas malam, konteks tuh ngobrolnya itu. Salah satu anggota Bubble bilang gini, Bapak rohani gua adalah Bapak kandung gua sendiri. Memang dia bilang, nggak semua orang punya privilege ini. Karena Bapak jasmani gua adalah orang yang ngajar gua dari kecil saat teduh, nama Tuhan, segala macam. Bahkan sampai hari ini kalau gua bingung mesti ngapain, dia yang hadir buat gua, dia kasih tahu jalannya. Jadi kalau ngomongin Bapak rohani, ya Bapak jasmani gua adalah Bapak rohani gua. Itu top banget, benar gak sih? Itu udah anugerah Tuhan punya keluarga yang kuat begitu. Tapi gak semua orang punya privilege itu, benar gak sih? Lihat Bapak kita, ya ngerokok aja gitu. Ya kan? Bapak kita marah-marah aja dia. Bapak jadi kayak paling sendiri. Nggak semua orang punya privilege itu. Ya. Tapi biasanya ya orang-orang yang sudah pulih di area Bapak, Tuhan akan mulai sentuh ini. Banyak orang yang hubungan dengan orang tuanya hancur, banyak banget. Ya. Nggak perlu ceritain lah, dari muka kamu aja udah kelihatan. Banyak orang yang punya hubungan dengan Bapak jasmaninya rusak. Cuma ketemu orang, Pak, iya. Cuma gitu doang. Pak, tadi Pak. Hubungannya itu rusak. Dia nggak punya rasa percaya kepada orang tuanya sendiri, kepada bapaknya. Jadi kalau bapaknya ngomong, kamu jangan gini-gini, dalam hatinya, kayak udah bener aja. Udah rusak, rasa trust kepada orang tua rusak, banyak yang rusak. Sulit banget dipulihkan. Tapi ada kabar baik. Saat kamu pulih dengan hubungan kamu dengan Bapa, biasa itu akan mengalir ke sini. Itu akan mengalir, akan menyentuh. Saya punya bapak saya, namanya Effendi.
Effendi Ibrahim. Panggilan Cinanya Ko Apeng. Saya tuh dari kecil lihat papa saya tuh pria tegar, nenggak. Saya pernah lihat orang lihat pembantu sama dia. Dia nggak takut sama preman-preman, preman takut sama dia. Dia sosok pria yang tough guy, tough guy ya. Dan karena dia tough guy, saya juga karena saya bertumbuh juga dan saya tough guy juga. Akhirnya dua tough guy ini nggak pernah akur. Ya, dia selalu bentrok. Ngomong dikit aja berantem, dikit berantem, sulit banget buat kita itu akur. Dan saya nggak jelekin bapak saya, tapi emang karena dia saya mau ngomongin kelemahan keluarga saya sendiri. Lagi saya, oke lah, kamu jemaat Tuhan, ya nggak bakal ini. Lagi saya umur 13-14 tahun SMP waktu itu, papa saya kehilangan pekerjaan ya karena dia tough guy. Karena dia dimarahin, bosnya dia lebih marah lagi. Tough guy biasa. Dimarahin, dia marah gitu, ya kan? Akhirnya gara-gara dia marah-marahan, akhirnya dia dipecat dari pekerjaannya. Dia lebih didukung ego, marah. Nah karena dia dipecat, ya, waktu itu dia sudah cukup umur. Akhirnya dia depresi, dia sering ke lantai 2 sendirian, atau ngerokok doang, namun nggak jelas lah dia. Dia sempat depresi gara-gara kehilangan pekerjaan, karena dia ngerasa kekuatan dia sebagai kepala keluarga dicabut. Dia kayak nggak punya sesuatu yang dia bisa banggakan. Dulu dia tuh saya masih ingat, dari saya kecil tuh sering diajak nonton film kungfu sama dia dari kecil. Jadi saya sekolah suka berantem nggak dia ada nonton film kungfu sebenarnya. Langsung praktek, harus nonton praktek di sekolahan. Ya gitu. Nah jadi karena dia kehilangan pekerjaannya, dia merasa anak dan istrinya nggak respect sama dia karena dia udah nggak punya pekerjaan lagi. Ya akhirnya untuk dia buat saya dan mama saya tetap menghargai dia ngomongnya selalu nada tinggi, keras, marahin mama saya kasar. Dia takut, ada insecurity di hati dia. Aduh, gue kehilangan pekerjaan nih, istri sama anak gue gak bakal hargain gue lagi. Jadi gue mesti kasar, gue mesti galak supaya mereka takut dan tetap hargai gue. Kau paham ya? Dan akhirnya karena sikapnya yang kayak gitu, akhirnya melukai saya berkali-kali. Melukai mama saya berkali-kali, melukai saya juga. Akhirnya kita berat banget hidup itu. Isinya tuh panas terus rumah. Wah, apalagi mama saya kalau dimarah-marahin sama dia kan, saya langsung, woi pak biasa aja marahnya, berantem jadi kita kan anak cowok belain mama kan, ngomong biasa aja pak, jadi kacau banget, kacau chaos. Bahkan saya udah kenal Tuhan, hubungan kita tuh masih kayak gitu, berat banget, bertahun-tahun. Kalau kamu ngalamin sama yang kayak kita, ya sabar aja. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan tahu, Tuhan mau kembalikan hati anak-anak kepada bapak-bapak dan hati bapak kepada anak. Dan ini terjadi di hidup saya. Firman itu terjadi. Firman itu terjadi adalah, saya sayang banget sama mama saya. Ya, mama saya adalah the best woman in the world buat saya. Sayang banget, saya dekat banget sama dia. Tapi nggak tahu kenapa Tuhan panggil duluan mama saya. Tuhan panggil. Saya berat banget terima itu. Berat banget buat saya. Kalau kamu yang dekat sama mama kamu ya, wah itu berat banget. Kayak dunia saya direbut gitu. Saya mau ngomong siapa lagi? Aduh, di rumah tinggal si tough guy ini sekarang. Cuman gua dan bokap gua nih. Dua tough guy beradu banteng. Saya nggak ngerti kenapa sih. Dalam hati saya nih, sorry ya bukan main bokap gua. Kenapa nggak bokap gua aja? Kenapa nyokap gue sih yang ambil duluan sama Tuhan? Saya tuh nggak ngerti. Ya kalau bokap gue ya udahlah, gue tinggal nyokap gue kan. Ya udah kita berdua sayang-sayangan, aman lah hidup ini, ya kan? Tidak ada lagi perang, gitu. Ya kan? Tapi saya pikir kenapa mama saya yang diambil duluan? Ternyata Tuhan punya rencana untuk memulihkan hubungan saya dengan papa saya. Mama saya itu meninggal 2018 ya. Ya, sudah 6 tahun berjalan ke sini.
Dan pemulihan itu sifatnya continue ya, continue, pulih. Namanya tinggal berdua, nggak mungkin kan mau gotok-gotokan. Akhirnya tahun demi tahun, akhirnya kita mulai mulai better terus sampai titik saya nikah sama Yohan. Sampai nikah, itu papa saya sayang benar sama dia. Oh, kalau kamu mau lihat lagi ada saya, papa saya sama Yohan, itu kamu ketawain saya pasti. Kalau sama Yohan tuh, pas sama saya, aneh bener. Kalau Yohan yang pulang ya, papa pulang ya, hati-hati ya. Kalau gue mau gimana? Digong-gong. Tapi karena ada istri saya, ini sayang banget sama istri saya. Akhirnya lama-lama dia juga mulai melunak ke saya juga. Ya, gitu. Tuhan mulai memulihkan dengan caranya dia ya. Dan sampai hari ini kita hubungan ya sudah mulai better walaupun masih sering debat gitu. Tapi udah mulai jauh lebih baik dibandingkan saya dulu. Gitu. Kalau saya belum kenal Tuhan, aku lagi gubung lu. Kacau banget. Gitu. Tapi kalau saya look back ke belakang sampai lihat, saya bilang, lihat Tuhan kerjakan nih. Ini alasan kenapa mama saya perlu pulang lebih dulu ke Tuhan. Supaya hubungan saya yang rusak dengan papa saya di restore. Ya saya nggak malu cerita kayak gini. Semua orang ngalamin ini saya pikir, dan semua orang perlu ngalamin pemulihan dari Tuhan. Jadi kalau kamu di posisi yang sama kayak saya, santai aja. Kamu benerin aja hubungan kamu dengan Bapa. Pasti itu ngalir nanti. Itu akan ngalir ke hubungan kamu dengan ayah kamu, dengan orang tua kamu. Itu bakal ngalir ke situ. Ya, gitu. Dan ada satu area pemulihan lagi ya, Tuhan kerjakan. Saya kalau ngomong ini sebenarnya panjang lebar, tapi nggak punya waktu lagi. Udah berapa ya? Oke. Ada satu area yang Tuhan akan pulihkan lagi. Nah, ini area terakhir yang namanya Bapa Rohani. Banyak orang pengen jadi anak rohani, tapi nggak pernah ngalamin ini dulu. Ini bukan tahapan itu. Jadi kosanto musim pemulihan ini baru ini nggak gitu juga. Tapi yang pasti paling utama ini dulu. Ini sumber dari segala pemulihan area pembapaan yang lain. Ada yang orang dipulihkan ini dulu, kesini dulu, baru kesini, ya. Ada yang dipulihin ini, kesini dulu, baru kesini. Tapi bolak-balik back to back yang awalnya pemulihan ini dulu. Saya itu sebenarnya lebih sini. Saya pemulihan di sini, baru ke sini saya. Tapi ada orang yang baru kenal Tuhan langsung keluarganya dipulihkan. Langsung dia dapat Bapa Rohani terakhir. Kaget. Suaranya paling gede. Orang beda-beda. Ada satu anak rohani saya yang muridin. Ya memang dia secara ini masih banyak proses yang diubahkan. Tapi kesaksian yang dia ceritain sama saya adalah pertama kali dia kenal Tuhan, pemulihan yang Tuhan kerjakan langsung ke orang tua. Orang tua yang benci banget sama dia benci sama orang tuanya, itu di restore. Itu powerful testimony banget kalau dengar personal dari dia ya. Powerful. Nggak ada pemulihan yang lebih berharga saat keluarga kamu dipulihkan. Ya, kita itu bisa nginjil, keliling-keliling kita itu bisa doa orang sakit di luar-luar, tapi kalau di rumah kacau, nggak bagus juga, nggak oke. Ya, gitu. Nah, kalau saya mau bahas hal yang ketiga, pemulihan Bapa Rohani. Kenapa seseorang mesti punya Bapa Rohani? Nah, tapi ingat, kamu mesti pulih dulu di sini. Yuk kita baca slide berikutnya. Saya coba capture. Ya, roh yang piatu berakar dan bertumbuh karena tidak adanya pemulihan hubungan dengan Bapa. Oke, lanjut Pak. Lanjut. Oke, sini. Saya bakal coba jelasin ayat ini dulu pelan-pelan. Dibilang gini, ini ceritanya Yesus itu sudah mau pergi, sudah mau disalib dan pergi balik ke surga. Jadi dia ngomong gini sama murid-muridnya. Boy, gue udah mau cabut nih, ya, dia bilang. Dia ngomong gini,
Aku akan minta kepada Bapa, dia bilang, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, siapa namanya? Roh Kudus, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia nggak dapat menerima dia, sebab dunia nggak melihat dia dan nggak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai apa? Yatim piatu. Pemulihan roh yatim piatu pertama itu harus dimulai dari Roh Kudus dulu, dari hubungan kamu dengan Roh Kudus. Ya, kalau kamu nggak pernah mengalami pemulihan dengan Roh Kudus, balik lagi ke slide sebelumnya. Satu lagi, kalau kamu nggak pernah mengalami pemulihan lewat hubungan kamu dengan Tuhan, dengan Bapa di surgawi, kamu nggak bakal bisa kesini dan nggak bisa kesini. Sorry to say, banyak orang belum ngalamin ini, belum ngalamin pemulihan di Bapa surgawi, langsung pengen kesini. Ya, gitu. Banyak orang yang dia punya hubungan doa aja jarang, ya, malas-malasan baca Alkitab. Tapi kalau siapa yang mau jadi anak rohani? Saya. Ujung-ujungnya ya orang-orang yang kayak gitu, kamu nggak mau bergaul dengan Roh Kudus untuk ngalamin ini, tapi kamu masuk ke sini, kamu di sini, kamu cuma nyusahin bapak rohani kamu. Serius loh. Kamu nggak bisa mulai dari sini baru ke sini, nggak bisa. Mesti mulai dari sini, karena Yesus bilang, aku kasih kamu Roh Kudus supaya kamu nggak yatim piatu, supaya kamu ngerti ada pemulihan yang kamu alami. Banyak orang tuh pengen gini, wah aku pengen dimulihin posato, biar profetik, ngaco kamu. Hei, Ibrani bilang gini, kamu itu nggak butuh pengajar yang lain, kamu punya roh yang tinggal di dalam kamu sebenarnya. Artinya gini, bukan berarti kamu nggak butuh bapak rohani. Hal yang paling penting dalam pembapaan dalam hidup kamu adalah hubungan kamu dengan Roh Kudus. Tanpa hubungan dengan Roh Kudus, kamu nggak akan pernah ngerti pembapaan. Makanya orang banyak, karena dia nggak punya hubungan yang deep dengan Roh Kudus. Ya, jadi lagi tanya, ada yang butuh bapak rohani? Diam aja dia. Dia nggak ngerti. Orang itu nggak akan ngerti pembapaan. Kamu nggak punya hubungan yang dalam dengan Roh Kudus, nggak bakal ngerti. Ada yang butuh bapak rohani? Ah ini bapak rohani, kepo lagi. Dia ngatur-ngatur gue lagi. Dia tahu semua lagi trik-triknya gue. Hey, but if you understand ini, kalau kamu mengalami Roh Kudus, pemulihan dengan gambar Bapa dipulihkan, diwahyukan, di-restore, kamu akan tahu dan tahu, hey, I need a father, spiritual father. Tapi juga banyak kebalikannya, banyak orang pengen spiritual father, tapi nggak punya restoration dengan Bapa surgawi. Pengennya dimentor sama pendeta-pendeta terkenal. Wow. Tapi kalau di rumah nggak pernah doa, nggak pernah mencari Tuhan, nggak pernah dekat intim sama Tuhan. Ujung-ujungnya kita di Bapa itu cuma nyusahin orang. Makanya untuk kamu yang bapak-bapak rohani, kalau kamu mau mentor anak, pastiin dia udah punya hubungan dengan Tuhan. Pastiin dia kerja Tuhan. Pastiin dia punya hasrat untuk Tuhan. Karena kalau dia nggak punya hasrat sama Tuhan, punyanya hasrat sama bapak rohaninya, ujung-ujungnya yang jadi Tuhan bapak rohaninya. Bapak rohani itu bukan suara Tuhan. Ya, banyak orang gini, saya pengen punya bapak rohani, jadi saya tahu kehendak Tuhan buat saya apa. No, kamu nggak tahu kehendak Tuhan dari bapak rohani. Kamu tahu dari sini. Saya harus Injil karena Bapa surgawi dan Roh Kudus yang beri kesaksian itu ke saya. Saya mesti Injil ke jalanan karena saya dengar itu dari surga. Tapi saya datang ke Bapa rohani saya, kok Tuhan suruh saya Injil. Bapa rohani bilang gini, go for it. Bapa rohani ngipasin api yang udah Roh Kudus kasih di kamu. Bapa rohani bukan sumber dari api kamu. Dia bukan sumber. Dia cuma ngipasin apa yang Tuhan kobarkan di hati kamu, biar nama besar. Bapa rohani saya chatting saya kemarin sore, saya lagi tidur lagi mau istri saya bangunin. Saya Pak Doni chatting kamu, kayaknya penting itu. Saya buka chatnya, pertanyaannya agak berat. Santo, mujizat apa yang terjadi belakangan?
Wah, agak ngeri juga nih. Saya jawab ada satu bos bengkel, lututnya sakit, didoain sembuh. Terus belakangan ada yang pelepasan, gitu. Oke. Tahun ini, gitu. Dia harus ngomong, doakan sebanyak mungkin orang yang sakit. Siap dan siap. Nah, Bapak rohani itu kayak gitu. Dia meneguhkan apa yang Tuhan kobarkan di hati kamu. Nah, banyak orang di sininya nggak restore, cuma mainnya di sini doang. Bapak rohani capek. Kok anak ini nggak grow ya? Bertahun-tahun ngene-ngene wae. Diomongin diapain orang mudeng. Nggak grow, nggak apa-ngapain. Cuma senangnya diperhatiin terus sama bapak rohaninya. Cuma senangnya curhat doang. Disayang-sayang terus. Itu dilema. Bapak rohani bakal dilema punya anak-anak kayak gitu, nyusahin dong gitu. Tapi kalau dia di bapaknya, udahlah terima nasib aja kamu. Makanya one thing that we have to make sure, sebelum kita bapai orang, dia mesti di sini dulu nih area ini. Dia begitu radikal buat Tuhan, dia hunger, dia haus sama Tuhan. Tapi kita tahu, oh anak yang haus dan lapar, yang berkobar-kobar ini kalau nggak gue bapain bakal liar nih. Ya. Tapi bukan orang yang nggak punya api, gue bapain dia biar berapi-api. Ingat, kita itu nggak bisa ngapa-ngapain. Emang saya bisa kasih api ke anak-anak rohani saya, beri api, beri hujan. Nggak bisa. Kamu bukan dapat api dari saya, bro. Kamu dapat api dari Bapak Surgawi. Dapat panggilan dari Bapak Surgawi. Tapi kamu datang. Jeko pernah bilang ke saya, kita kan nginjil ke metro. Anak-anak skateboard kita deketin, kita doain apa. Pulang-pulang ngomong gini di jalan. Kosan tuh. Roh Kudus kalau saya tinggal di metro. Mesin. Mentang-mentang habis ngejangkau orang metro mau tinggal di metro. Nah, Bapak rohani juga jadi filter. Jadi filter buat anak rohani yang kadang-kadang liar. Saya mau tinggal di metro aja ke Santo. Saya mau di sana. Apa enggak? Apa? Santai dulu Jack, saya bilang santai selalu. Bapak rohani juga jadi filter kalau anak-anak rohani dapat yang gemblung-gemblung aja. Gitu. Ya kan? Bapak rohani juga santai bro. Tapi ada juga anak rohani yang Tuhan suruh saya ke Kalimantan. Waduh, saya. Jadi Bapak rohani bilang, Tuhan ya? Ya Tuhan. Itu sikap yang salah. Kalau kamu jadi anak, kamu bilang gini, Tuhan, kayaknya suruh saya lakukan ini. Ya, menurut Koko gimana? Coba tanya Tuhan dulu. Ini juga kayaknya ini agak ekstrim loh. Coba Koko tanya Tuhan dulu lah. Nanti konfirmasi kita. Nah, itu yang benar sikapnya. Tapi kalau kamu datang bukan dengan pertanyaan, dengan statement, Tuhan suruh saya ke sono, Tuhan suruh kayak segini, Bapak rohani, kamu pun nggak bisa ngomong apa-apa. Oh ya Tuhan itu ya, wes lah di sana. Ujung-ujungnya bubar. Tapi belajar, tapi kita belajar. Bukan bubar, bukan hancur, bukan. Tuhan lagi mau ajarin, gitu. Mana itu anak rohani saya gitu lah. Tapi nggak apa-apa, kita udah belajar. Kita belajar. Masih yang penting bagi anak rohani ngertiin dulu. Ngertiin dulu. Ngalamin area hubungan dengan Roh Kudus yang mendalam, mengerti kemana Bapa, baru bisa masuk ke sini. Mulai paham kan? Pembapaan rohani bukan tempat curhat, bos. Kalau kamu nyari ibu rohani, nyari bapak rohani, supaya kamu ketemu orang tempat curhat, ada orang yang selalu hadir buat kamu, mengerti kamu, ngene ngono. No. Tugas Bapak adalah Bapak rohani ya, bukan Bapak surgawi.
Tugas kita adalah mempertajam kamu untuk panggilan kamu dengan Tuhan. Delapan tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu, saya di tengah kebingungan karena saya nggak punya pelayanan, tapi beberapa orang ngikutin kegilaan saya. Saya nggak dibawa ke gereja, nggak punya pelayanan yang resmi dalam tanda kutip. Saya cuma berjalan, gue orang sakit segala macam. Tapi ada orang-orang yang bersama saya. Malam ini saya ketemu Pak Parwani saya di sebuah hotel. Kita ngobrol dari jam 11 sampai setengah 1 malam. Saya cuma perlu ini, karena saya dengar dari Tuhan kalau saya mesti buat komunitas rohani. Tapi saya perlu tanya dia, karena saya bingung, ini salah nggak tuntunan Tuhan ya? Saya tanya ke Pak Parwani saya sampai setengah 1 malam. Pertanyaan cuma satu, kok gimana ya? Komunitas ini tetap jalan apa enggak? Saya udah punya orang-orang ikut saya nih, ya kita bukan yang gimana-gimana, kita cuma pelayanan misi doang. Terus ini gimana? Saya bilang, saya mesti jalan terus, apa gimana? Kalau Papa rohani saya bilang gini, Santa udah ngapain sampean? Udah balik ke gereja lama, jadi WL sana. Saya nggak bakal terusin panggilan Tuhan, saya bakal pulang untuk ke gereja lama saya jadi WL aja, ya kan? Gitu. Jadi ketua komsel aja di gereja lama saya. Tapi Papa rohani saya bilang gini, dia tumpang tangan saya, aku utus kamu ke kota ini. Tuh, langsung saya tahu saya mesti kerjakan. Tapi waktu itu kalau dia bilang, udah ngapain, pada pulang aja ke gereja lama. Jadi WL tadi, jadi komsel tadi, jadi pengkhotbah tadi, udah lah. Saya pulang Pak. Tapi kalau dia tumpang tangan ke saya sekarang 1 kali, dia bilang nih, aku utus kamu ke kota ini. Aku lepaskan kamu dalam nama Yesus. Saya tahu hari itu saya mesti jalanin toh. Nggak kerasa sudah 9 tahun. Kalau malam itu dia nggak tumpang tangan ke saya, nggak jalan saya, nggak ada tol sampai hari ini. Kamu perlu punya submit sama Bapak rohani sudah pikir. Saya kalau suruh pelempuk, langsung ngapain? Kalau Bapak rohani gue nggak confirm ngelakuin yang memang bukan kehendak Tuhan, ngapain? Tapi kalau anak-anak rohani yang liar, pengen maunya sendiri, bapaknya udah jangan, masih aja. Anak-anak rohani yang gak taat sama bapaknya, kamu gak akan pernah jadi bapak rohani. Gak pernah jadi. Gak bisa kamu. Sebelum kamu jadi bapak yang baik, kamu harus belajar jadi anak yang baik. Banyak orang pengen jadi bapak rohani, pengen jadi superstar, pengen jadi jenderal kebaunan rohani. Hei, itu harus dimulai dari jadi anak. Saya dibapai rohani dari tahun 2005 brother. Udah tahun berapa ya? Berapa tahun itu? 19. Hah? Saya dibapai 19 tahun loh. Saya ngomong ini bukan konsep, ini ngomong kehidupan saya nih. 19 tahun saya di-mentor. Ya. Makanya bisa ngomong tentang pembapaan. Kita lanjut lagi. Ya, terus. Saya berdoa jadi pewahyuan buat kamu. Oh, Jeko saya bapain berapa tahun kamu Jeko? 2020, 4 tahun ya, selama Jeko, sepanjang jalanan ini, selalu aja ya. Ya. Nggak tahu kenapa memang kalau anak dibapai, benar-benar dibapai, kamu tahu nggak perbedaan pengajar sama bapak apa? Banyak orang tuh ngaku-ngaku, Christopher tapi dia bapak rohani saya. Kamu tahu nggak sih, mentor sama bapak itu bedanya apa? Saya ini punya banyak mentor rohani, mentor profetik punya. Sebut aja mentor apa? Mentor penginjilan punya, mentor misi punya. Saya bisa tanya orang-orang ini kapan aja saya butuh mereka. Kalau saya mesti misi, saya mesti kayak mana nih? Profetik ini kayak mana nih? Saya bisa tanya banyak mentor. Tapi bapak rohani saya cuma satu, Doni Novianus. Alkitab bilang gini, kamu bisa punya banyak pengajar, tapi kamu hanya bisa punya satu bapak. Kamu nggak bisa semua orang jadi bapak rohani kamu. Anak siapa kamu jadi? Jadi bingung. Di bapak saya dulu ngaku-ngaku. Nah bapak rohani itu kamu nggak bisa dengerin khotbah,
Ada sahabat Tuhan yang kamu suka, kamu doain apa dia, kamu ngaku orang. Ini bapak rohani saya. Bapak rohani nggak ditentukan dari pengajaran yang kamu terima, itu ditentukan dari hubungan. Kamu bisa ngaku-ngaku hamba Tuhan hebat-hebat bapak rohani kamu, kalau dia nomor telepon kamu jadi nggak tahu, mau ngaku dia bapak rohani kamu lebih. Bapak rohani itu based on relationship. Berdasarkan relationship. Dia tahu nama bapak kamu siapa, emak kamu siapa, dia tahu adik kamu siapa, dia tahu kerjaan kamu kayak mana, dia tahu semua tentang kamu. Itu bapak. Ya. Karena kita semua butuh bapak. Kita terus. Hubungan dengan Roh Kudus adalah sumber dari semua pemulihan pembapaan. Oke, lanjut. Oke. Saya ngomongin area di mana pemulihan tentang keluarga. Saya bakal masuk sini. Jadi saya kayak udah cukup panjang ngomongin pembapaan rohani segala macam. Saya bakal ngomong ke pemulihan area pembapaan keluarga. Hai anak-anak, dibilang apa? Taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Banyak kita sering baca cuma sampai di situ doang. Ya. Anak-anak taat. Wis. Ya. Tapi kita lupa, ada perintah Tuhan juga untuk bapak-bapaknya. Dibilang apa? Hai bapak-bapak, jangan sakiti apa? Hati anakmu, supaya jangan tawar hati. Karena kalau anak-anak hatinya tawar, nggak akan bisa taat sama bapaknya. Gitu. Makanya pemulihan hati bapak dan anak ini perlu dipulihkan. Dua generasi ini, pesan pembapaan itu bukan cuma buat kita doang, buat orang-orang tua kita. Mereka juga mesti mengerti, hey, ya gue sakitin hati anak gue terus, cara didik gue keras, gue mesti berubah. Baru pemulihan di area keluarga bisa penuh. Tapi kalau orang tua kamu nggak ngerti itu, cuma kamu yang ngerti, sabar. Doain sampai papa kamu ngerti ini. Sampai dia diwahyukan Tuhan, selama ini gue nyakitin anak gue, selama ini gue kasar, selama ini gue jahat dan lain-lain. Coba lagi. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saya mau bilang ini sama anak-anak. Hey, listen. Kebahagiaan kamu ditentukan dari sikap kamu kepada orang tua kamu. Serius, benar. Kebahagiaan kita ditentukan bagaimana kita menghormati orang tua kita. Ayat firman Tuhan yang bilang, kebahagiaan kamu mau hidup bahagia. Ya. Hormati ayah dan ibu. Tapi itu memang sulit. Sulit banget. Ya. Dan kamu bapak-bapak, janganlah apa? Bangkitkan amanah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Makanya dalam keluarga itu, ini yang Tuhan mau restore. Tuhan mau pulihkan titik ini. Bapak-bapak jadi berhenti sakiti anak-anak, dan anak-anak mulai menghormati bapak-bapak. Siapa yang mau lihat ini terjadi di hidup kamu? Ya. Nah, Tuhan mau kerjakan ini. Tuhan mau buat bapak yang kayaknya gak sayang sama anak jadi sayang, buat anak-anak yang kayaknya gak sayang sama orang tua kita. Pemulihan restoration. Lanjut. Saya kehilangan jejak. Coba saya lihat catatan saya dulu sebentar. Oke, lanjut. Pemulihan pembapaan secara jasmani dimulai dari hubungan harmonis yang dipulihkan. Jadi hubungan kamu yang jauh dengan orang tua kamu Tuhan akan pulihkan saat hubungan kamu dengan bapak dipulihkan, ya. Gitu. Lanjut berikutnya. Nah ini saya mau ngomong poin tentang sekali lagi bapak rohani, ya. Kepada Timotius, Paulus ngomong gini,
kepada Timotius dibilang anakku yang sah di dalam iman. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dari ayat ini kamu tahu sebuah relationship tentang Bapa dan anak rohani. Karena Paulus buat statement Timotius adalah anak yang sah di dalam iman. Bahkan kalau kamu baca lebih jauh kitab Timotius, Paulus itu bukan cuma peduli dengan pelayanan ya Timotius, bukan. Lalu kamu lihat baca baik-baik 1 Timotius, dia nasihati Timotius supaya apa? Minum sedikit anggur supaya tubuhnya kuat. Ya, bukan banyak, kalau banyak mabuk ya. Sedikit aja. Dia ingatin kesehatan si Timotius. Artinya seorang bapak rohani bukan hanya peduli kepada area pelayanan dan spiritual, tapi juga pelayanan keseharian. Pelayanan keseharian apa? Kehidupan keseharian. Ya, ribut sama pacar, bapak rohani juga ya di situ. Gimana? Cewek lu gimana? Gitu. Ya, ribut sama teman kantor, ya. Tapi juga bapak rohani punya peran dalam spiritual. Lanjut. Oke. Seperti seorang anak jasmani butuh orang tua jasmani untuk tumbuh besar, demikian juga anak rohani dan orang tua rohani. Sulit kita untuk saya mau cerita dari mana ya? Saya punya teman satu angkatan saya ceritanya. Kita sama-sama radikal buat Tuhan. Bedanya dia nggak punya bapak, saya punya bapak. Saya punya bapak rohani, dia nggak punya bapak rohani. Kita punya umur rohani sama, lahir baru di tahun yang sama, kurang lebih duluan dia atau gimana. Tapi dalam perjalanan kehidupan saya, akhirnya saya punya bapak rohani. Dan teman saya itu enggak, sampai sekarang. Dia nggak punya bapak. Dan akhirnya kita ada di season yang berbeda sekarang. Saya masih kejar panggilan Tuhan. Dia ya kayak nggak gitu-gitu amat lah. Ya, gitu. Anak yang punya bapak rohani beda. Anak yatim yang dititip ke panti asuhan sama anak yang tumbuh di rumah keluarga ada papa mama beda kan? Beda lah. Confidence-nya beda, ya, semuanya beda, cara pikirnya beda, dididiknya beda. Anak yatim piatu biasanya insecure, ya, nggak berani, bandel, segala macam. Sama juga anak-anak rohani. Kalau kita nggak punya orang tua rohani, sulit, jujur, sulit banget. Gitu. Dan akan terlihat nanti orang-orang yang dibapai dan tidak dibapai. Ya, akan terlihat. Pasti kelihatan buahnya. Jadi saya benar-benar dorong kamu untuk punya bapak dan ibu rohani. Ya, beda. Kamu mesti punya mentor, kamu mesti punya bapak. Jangan jadi sombong, saya nggak perlu bapak rohani. Saya sudah super rohani. Wow. Saya bisa langsung dengan Roh Kudus. Ngapain dengan dari orang lain? Wah. Wow, itu sombong. Itu sombong. Berdoa, Tuhan, aku pengen punya bapak rohani. Ya, siapa ya orang itu? Gitu. Kamu yang kayaknya udah merasa sudah siap jadi bapak rohani, Tuhan, aku ini nggak pernah menggapai orang. Aku pengen banget punya anak rohani. Tolong dong, tunjukkan dia kepadaku. Ya. William kemarin datang sama saya minggu lalu dia. Datang, dia peluk saya, dia mau dibapai rohani oleh saya. Gak semua orang saya terima, Will, untuk saya bapai. Karena saya gak dapat dari Roh Kudus. Tapi sebelum William datang saya udah tahu dari kapan saya tuh bakal jadi bapak rohaninya dia. Wow. Saya tahu dari lama. Tapi saya bukan orang yang kepo kayak, ayo, gue bapain deh. Karena gini, sebelum William ngerti kalau dia butuh bapak, kalau dia belum ngerti ya,
Dia ngerasa gue butuh bapak rohani kayak iya, kayak nggak butuh deh. Saya datang, dia bilang gini, yuk saya bapain. Hah? Mungkin dia nggak enak aja, iya sih, ada nih. Beda saat pewahyuan itu turun di hati dia, 3 bulan terakhir saya bapain namanya satu anak. Yang sebenarnya saya bapain udah lama. Dulu dia pernah pengen saya bapain, saya tolak. Tapi Roh Kudus tetap kirim dia ke saya. 3 bulan terakhir dia, Pak Santo, saya tiap hari mau pagi ke rumah Pak Santo ya. Ya, dia pemurid sama saya, datang. Tapi saya nggak ngomong, kamu anak koloni saya, tapi dia ngapa? Karena saya tahu karakter dia kan. Kalau dia saya bilang, kamu mulai hari ini anak koloni saya, aku jadi bapak koloni gua, nyombong ya. Saya diam aja, saya bilang pasti saya nggak mau bilang dia anak koloni saya, jadi ngotak dia, diemin aja. Ya, jadi dia datang ke rumah saya tiap hari itu, hari Rabu pagi, kita tuh ngabisin waktu sampai sore. Karena saya bilang gini, lagi dia ke rumah, bro, Tuhan suruh saya ke jalanan itu, doain orang. Ikut sini ikut. Jadi saya ajak dia outreach, nyari orang yang Tuhan tunjukin saya. Dia belajar di situ, ya. Dia belajar apa? Ngomongin Tuhan, ngomongin apa, banyak pertanyaan di hidup dia. 3 bulan ya. Tiap hari rumah, hampir tiap minggu lah. Saya kalau ke rumah saya buatin makanan terus, risoles, mayones. Jadi tiap dia makan, rumah saya mana? Orang mau risoles, kayak enakan dia. Ya, jadi kita ngobrol terus, banyak ngobrol segala macam. Dan akhirnya puji Tuhan dia kan nggak pengangguran kok 3 bulan juga. Dan saya percaya kok kalau orang mulai kejar Tuhan, berkat Tuhan itu turun. Ya, tiba-tiba dia dapat pekerjaan. Yang kasih kerjaan bukan orang sembarangan. Ya. Ini orang pengusaha muda sukses juga dan haus akan Tuhan juga pengusaha ini. Suruh dia datang. Wih, lu datang, gua bantu gua di Semarang. Dia bilang gitu. Dan lagi dia datang, tiba-tiba dia banyak kesaksian ke saya. Nelpon saya sampai malam-malam dia. Anak ini nggak tahu kenapa jadi super profetik. Jadi nggak tahu kenapa dia tuh dengar suara Tuhan gamblang banget. Dia di gereja, dia diundang ke sebuah apa? Dia ikut gabung ke gereja baru di Semarang, dia cari. Karena bosnya itu pengusaha itu punya gereja kan. Apa sih? Dia jemaat dari sebuah gereja juga. Jadi dia ikut bosnya. Di situ dia mulai ngebuatin orang, words of knowledge, apa segala macam. Orang-orang di situ mulai, lu kok bisa tahu sih? Ada satu orang yang saksi powerful. Jadi di jemaat gereja baru itu satu orang yang masih ya, agama lain. Tapi dia udah mulai mau ikut Yesus sih, orang yang ini. Dia di ibadah tiba-tiba si Joshua itu ngapain dia bilang gini, Mas, saya nggak tahu kenapa orang Jawa panggilnya Mas, saya dapat ayat ini buat Mas. Lalu dibaca, itu ayatnya tahu tentang apa? Tentang kalau kamu ikut Yesus, kamu harus siap kehilangan keluarga kamu. Ya di Lukas. Dia kaget, kok kamu tahu sih? Saya jujur, saya ini orang tapi saya pengen kenal Tuhan. Tapi saya takut kehilangan keluarga saya. Kalau saya ikut Yesus, saya ditendang dari keluarga. Itu sekuat itu, sampai gembalanya ngomong gini, nah panggil si Joshua, kok kamu bisa gini-gini? Piye toh katanya, mau Jawa kan? Kamu kayak mana? Oh ini karena bapak rohani saya ngajarin saya profetik terus kata dia. Ini bapak rohani saya lagi buat buku profetik katanya. So gembalanya bilang gini ke dia, nanti kasih tahu ya sama bapak rohani kamu, bukunya kirim ke Semarang. So mereka bilang, nanti kalau ini kita pengen undang Pak Santo aja ke Semarang, ngajarin kita profetik. 3 bulan mentor, langsung beda hasil. Kamu bisa lihat buah dari pengalaman rohani. Ya, tapi karena memang anak itu haus juga. Anak itu masih nyuruh kagot ya. Joshua itu. Orang gemblong. Joshua ngapain aja, dia nggak pernah nggak punya ribut ya. Gitu. Tapi dia mau punya submit. Ya, anak rohani butuh bapak rohani. Ya, butuh. Semua kita butuh bapak rohani. Oke, lanjut ya. Nah ini pertama, kalau kamu mau jadi anak rohani atau mau jadi bapak rohani, hubungan ini membutuhkan ini. Ada 7 hal. Yang pertama, doa. Ya, kalau kamu sudah punya hubungan dengan Tuhan dan kamu rasa kamu butuh bapak rohani, Tuhan siapa dia? Hei siapa dia? Ya. Hanya, kamu nggak bisa sembarang pilih orang. Kamu nggak bisa, kamu mesti tanya Tuhan. Tuhan taruh di hati kamu.
Dan si bapak juga kalau dia mesti tanya Tuhan juga, dia kalau nggak dapat dari Tuhan juga nggak bisa ya, nggak bisa dimasak-masak, benar-benar nggak bisa. Ini bukan program gereja soalnya, ini kehidupan. Kamu bisa di-mentor sama orang tuh belasan tahun, puluhan tahun kan, ya. Jadi nggak main-main. Kamu butuh doa. Ini sama aja kayak nemuin jodoh, sama nemuin bapak rohani, sama beratnya itu. Nah, gitu. Oke, yang kedua, setelah doa butuh ada chemistry. Biasanya kecocokan, ya, kecocokan gitulah, kurang lebih gitu. Ya, kayak Wongso kan, di bapai Bernat. Ya. Wongso suka bola, Bernat suka bola, dia ketemu. Ada chemistry yang terbangun, ya, gitu. Ya, ada chemistry yang terbangun, gitu. Karena kalau tanpa chemistry nggak bisa perbapakan, gitu. Nggak bisa dipaksa, gitu. Nggak bisa, ya, gitu. Terus yang ketiga ada komitmen. Komitmen itu ya berjalan bersama. Ya kita komit, sama-sama. Ya kita mau kenal Tuhan. Siap untuk saya komitmen untuk diajak, ditegur, diapain, diarahin. Saya komit, saya mau submit diri saya, menundukkan diri saya untuk dituntun, ya segala macam. Dan ini yang paling sulit itu di sini nih, komitmen. Ya, karena banyak Yudas rohani juga. Banyak anak rohani yang mengkhianati bapaknya. Dia salah kan? Karena komitmennya nggak kuat. Ya, gitu. Terus yang keempat ada yang namanya keterbukaan. Kita mesti begitu terbuka dengan orang tua rohani, dan orang tua rohani juga mesti terbuka juga. Keterbukaan itu sangat penting. Karena gini, kalau kamu mau dibapain tapi nggak mau terbuka, nggak usah nih. Gitu. Ngapain? Gitu. Tujuan dari pembapaan itu adalah kita mengizinkan orang lain melihat kelemahan kita. Gitu. Kita izin supaya kalau orang tahu kelemahan kita, dia bisa bantu guidance. Ada orang yang anak yang kelemahannya di mana? Duit. Kalau ada yang kelemahannya pacaran, kalau pacaran hilang dari gereja ini. Dari muka bumi ini nggak tahu dia kemana, ya kan? Jadi kalau si bapak tahu kelemahan kamu di mana? Kelemahan saya gini, kalau saya ketemu cewek, lupa daratan saya. Makanya terbuka. Ada orang nggak terbuka loh. Katanya kalau datang ke bapak rohaninya, gimana kamu? Luar biasa, haleluya. Tuhan baik. Kemarin saya ada masalah, Tuhan jawab. Belakangnya ini pencitraan terus datang, nggak pernah nunjukin apa kelemahan dia. Bapak rohani kamu gimana bisa tahu? Dia bukan dukun kan? Dia butuh tahu kelemahan kamu apa supaya dia bisa di-guidance. Kalau kamu mau jujur kelemahan saya ini dan gitu, ya kan? Kelemahan saya ini, nggak tahu mata saya jelalatan oleh cewek, gitu. Ya udah, colok aja mata kamu saya, gitu. Ya. Kenapa? Jujur-jujuran. Jadi bapak rohani juga bisa tahu, oh kelemahan kamu ini. Jangan selalu pengen pasang citra sempurna terus. Ya, terbuka penting dalam pembapaan. Oke, terus ada kerendahan hati. Nah, banyak anak rohani itu nggak punya rendah hati. Ya, ditegur nggak marah. Bangun ditegur, kamu ini marah. Keluar dari gereja. Gak pelayanan lagi, oh marah terus. Karena nggak ada hati, sombongan terus. Gak gampang. Bapak rohani saya kalau ngomong saya tuh, waduh, nggak enak lah di kuping kan. Tapi ya udah, kita kan rendah hati, ya. Gitu. Itu juga pembapaan nunjukin kalau memang kamu punya kerendahan hati. Terus yang terakhir itu saling menerima. Seringkali bapak rohani ini dituntut menerima kekurangan kalian. Tapi banyak anak-anak juga yang nggak mau menerima kelemahan bapaknya, ya, gitu. Jadi bapaknya kalau mau cerita kelemahan, aduh, anak buah kecewa lagi. Ya, nggak bisa. Harus mesti saling menerima. Bapak rohani menerima kelemahan anaknya, dan anak-anak rohani menerima kelemahan orang tua rohani juga. Itu namanya komitmen. Ya, gitu. Jangan mau enaknya doang, gitu. Jadi ya, kalau bapak kamu punya kelemahan apa ya, ingatin juga, gitu. Oh, kayaknya nih berlebihan nih kok, gitu. Kadang saya bercanda, kadang sering offset juga. Karena kalau anak saya mah ada aneh, saya bercanda offset malah nambah di offsetin lagi. Orang diingetinnya gitu kan. Oh, offset kok. Iya, lu mau bercanda offset, di offsetin lagi. Bolanya out jadi. Ya, gitu.
Gitu tujuannya. Ya, dan terakhir saya tutup dengan ini. Ya, akar roh yatim piatu itu akan hilang dengan sendirinya saat area pembalapan dipulihkan. Ya, mentalitas yatim piatu kamu akan hilang. Lagi kamu mulai dipulihkan dengan Roh Kudus, dengan pengayuan akan Bapa, hubungan kamu dengan keluarga kamu dipulihkan. Oh, kalau kamu punya 3 yang tadi bulat-bulat itu, coba tunjukin mana? Bulat-bulat tahu bulat. 3 bulat-bulat ini. Ya, Bulat. mana 3? Nah, kalau kamu punya 3 ini dalam hidup kamu, melesat kamu dengan Tuhan. Yakin saya. Kalau kamu biasanya berdoa, kita semua punya 3 ini. Ya, hubungan dengan Bapak surgawi intim, sama Bapak jasmani juga oke, sama Bapak rohani juga apa? Punya juga, oke juga. Oh, kalau orang punya ini, selesai semua. Nah, saya berdoa kamu punya ini semua. Amin. Ya, berarti jadi yatim piatu, jangan sombong, jangan ngerasa bisa semuanya. Mulai doa ya Tuhan, Tuhan siapa nih? Ya, gitu. Bapak rohani, ibu rohani itu siapa? Ya, kita tutup dalam doa.